Allah Azza wa Jal mengancam pelaku riba dengan ancaman perang. Ini menunjukkan bahwa riba ini termasuk dosa yang berbahaya. Sehingga ketika dilakukan, maka tidak bisa dianggap enteng dosa. Karena ancamannya perang, di sini nggak main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasul." Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangi. Ini disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Bayangkan, Allah Azza wa Jal mengumumkan perang atas riba. Maka setiap orang yang melibatkan dirinya kepada riba, maka pada hakikatnya dia menantang Allah Azza wa Jal. Siapa yang akan menang melawan Allah Azza wa Jalla? Enggak ada. Hatta semua penduduk langit dan semua penduduk bumi bersatu membuat pasukan untuk melawan Allah, untuk menentang Allah. Enggak bisa. Karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Jadi tidak selevel antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mana bisa kita melawan Allah Azza wa Jalla? Enggak bisa. Maka ketika seseorang kemudian jika dia melakukan riba, maka dia sudah mengumumkan perang. Maka dia terancam dengan ancaman yang Allah Azza wa Jalla berikan. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengumumkan perang atas riba. Dan ingat, semua orang yang terlibat, semua orang yang terlibat, semua pihak, ya, baik yang memakannya, yang memberikannya, yang menjadi perantara, penulisnya, semuanya, semua mereka itu dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dilaknat bukan hanya kita yang memberikan, bukan hanya yang menerima, bukan hanya yang memakan, tapi semua yang terlibat, yang mencatat, yang menjadi saksi, semua dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilur riba, wa mukiluhu, wa katibuhu, wa syahidihi, wa qala, hum sawa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan, yang menulisnya, kedua saksinya. Kata Nabi SAW, mereka semua sama. Jadi hati-hati. Setiap orang yang menceburkan dirinya ke dalam riba, dia terancam laknat. Nabi SAW melaknat mereka semua. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada riba. Siapa kemudian yang berani melakukan perbuatannya? Allah sudah mengumumkan perang atasnya. Gak ada. Tapi di zaman kekinian, orang menceburkan dirinya ke dalam riba, bekerja pada lembaga riba, bekerja pada instansi yang bersinggungan langsung dengan dunia ribawi. Maka hakikatnya dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah umumkan perang, dia berani-beraninya kemudian mengambil posisi itu. Ini kan sebuah tindakan yang luar biasa. Ya. Dan kalau kita bersatu padu untuk memerangi Allah, nggak bisa. Dan ingat orang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat semua. Jadi bukan hanya yang menerima, bukan hanya yang memberikan, tapi semua yang terlibat dalam transaksi riba itu dilaknat oleh Nabi SAW.